Hai Sobat Atax, kali ini kami dari tim Atax Indonesia akan menjelaskan ulang mengenai tutorial pelaporan pajak menggunakan SPT 1771 melalui e-form. Tutorial ini berlaku jika Sobat Atax merupakan wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan dan memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tahapan yang dilakukan terdiri dari persiapan, login, download dan install e-form, pengisian SPT, dan submit SPT. Hal pertama yang Sobat harus siapkan adalah laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, daftar penyusutan, serta bukti pembayaran angsuran PPh pasal 25. Sobat dapat menggunakan perangkat baik laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Siapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya dalam satu file berbentuk PDF untuk diupload pada tahap pengiriman. Buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan dan klik login. Sobat Atax akan diarahkan menuju dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, lalu klik ikon e-form. Sebelum melanjutkan, pastikan perangkat telah terinstall Adobe Acrobat Reader DC. Jika belum, silahkan download Adobe Acrobat Reader DC melalui link yang kami sediakan. Tata cara instalasi dapat Sobat Atax ikuti melalui cara yang telah kami tulis di kolom deskripsi. Kemudian pilih Buat SPT. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Pilih tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Sobat menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Sobat laporkan sebelumnya. Lalu klik kirim permintaan. Sistem akan secara otomatis mendownload e-form. Buka dokumen e-form, lalu lengkapi data utama pada halaman induk SPT 1771. Pengisian SPT 1771 dimulai dari lampiran khusus 1A. Pilih lampiran khusus 1A pada kolom pilihan halaman formulir dan klik Buka. Pada poin 1, isikan daftar penyusutan fiskal sesuai dengan laporan keuangan neraca. Klik pada tombol plus apabila Sobat ingin menambahkan data. Klik pada tombol minus apabila Sobat ingin menghapus data. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal. Selanjutnya, pilih lampiran 6 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik Buka. Halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain. Selanjutnya, pilih lampiran 5 pada kolom pilihan halaman formulir, lalu klik Buka. Pada bagian A, isikan data pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kondisi badan usaha. Pada bagian B, isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik Buka. Isikan jenis penghasilan yang diperoleh, lalu pilih lampiran 3 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik Buka. Lampiran ini hanya diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 2 pada kolom pilihan halaman formulir, lalu klik Buka. Data dari lampiran 2 diisi dari laporan keuangan laba rugi milik badan usaha. Misal, laporan laba rugi
mencatatkan harga pokok penjualan sebesar 4,8 miliar, isikan 4,8 miliar pada bagian pembelian bahan atau barang dagangan kolom harga pokok penjualan. Rincian biaya pada laporan laba rugi diisikan masing-masing kolom biaya pada lampiran 2 SPT 1771. Semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan dihitung otomatis oleh sistem. Selanjutnya, pilih lampiran 1 pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada kolom peredaran usaha, isikan data sesuai dengan peredaran usaha pada laporan keuangan laba rugi. Lampiran 1 nomor 4 hanya diisi apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 5 hanya diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 6 akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang diisi pada lampiran khusus 1A. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Dapat dilihat bahwa data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan muncul dan terhitung otomatis oleh sistem. Terdapat pilihan tarif pasal 17 yang akan digunakan untuk menghitung PPh terutang. Pada pengisian kali ini, dipilih tarif PPh pasal 31E ayat 1 sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Pada poin 4, klik huruf C, kemudian isi kolom 4 dengan PPh terutang yang telah dihitung oleh wajib pajak sesuai tarif pasal 31E ayat 1. Pada poin 10 huruf A, isikan jumlah PPh pasal 25 yang telah wajib pajak setorkan selama periode tahun pajak SPT. Pada poin 11, jika terdapat selisih yang mengakibatkan SPT menjadi kurang bayar, wajib pajak harus melakukan penyetoran atas kurang bayar tersebut. Silakan Sobat Atas membayar terlebih dahulu kurang bayar tersebut. Lalu, isikan tanggal penyetoran pada poin 12. Pastikan kembali data pada kolom identitas telah sesuai. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada kolom pernyataan, isikan tempat dan tanggal pengisian SPT. Kemudian, isikan nama lengkap pengurus atau kuasa badan usaha beserta NPWP. Klik tombol submit. Sobat Akad diarahkan pada laman unggah lampiran. Silakan unggah lampiran berbentuk PDF yang telah disiapkan. Sebelum mengirim SPT, buka email berisi kode verifikasi pada kotak masuk email yang telah didaftarkan. Ketikkan kode verifikasi pada kolom yang tersedia, lalu klik submit. Tunggu hingga proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 selesai. Sobat Atax akan memperoleh notifikasi apabila proses pengunggahan telah selesai. Pada tahap ini, SPT 1771 Sobat Atax telah terekam pada sistem DJP. Sobat akan menerima email berisi bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Sobat Atax telah melaporkan SPT. Jika Sobat Atax membutuhkan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon kering pajak di 1500 200. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube Atax Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sampai jumpa.